Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kelas PAI semester 6. Kami dari kelompok kewirausahaan kelompok 6, insya Allah pada malam hari ini akan bersilaturahim, akan berbincang-bincang wawancara terkait tentang UMKM yang ada di kemitraan di Pasar Medang Lestari. Insya Allah sudah hadir bersama kita owner langsung dari usaha Raja Sate Madura. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana apa kabarnya Pak? Baik, sangat baik. Jadi nama usaha Raja Sate Madura Pak ya? Betul, Raja Sate Madura. Nama pemilik Ibu Mayra sendiri Betul. sebagai orang tua mungkin ya? Sebagai ibu saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi jenis usahanya yaitu makanan, sate dan soto gitu ya, sop. Sate dan sop Madura. Alhamdulillah. Dan berlokasi di alamatnya itu Pasar Medang Lestari. Pasar Medang Lestari, betul. Tapi dengar-dengar ada cabangnya juga ya Pak ya? Ada. Masih di sekitar sini Masih atau di di mana? sekitar sini sama di Indoniaga. Indonesia. Oh ya, dekat lah ya. Iya. Untuk tahun berdiri dari tahun 1990. Iya. Jadi sekitar sudah 25 tahun lebih ya. 30 tahunan. 3 tahunan ya. Mas 30 Yasin, tahun. Oh. izin Mas Yasin terkait usaha Raja Sate Madura. Iya. Apa yang menjadi pelopor atau latar belakang memulai usaha tersebut? Mas. Tentunya memulai usaha itu sebetulnya tidak perlu pelopor atau apapun itu, karena usaha ini adalah kebutuhan kita. Tentunya saya tetap akan memberikan alasan kenapa saya membuka usaha Raja Sate Madura. Karena kami sendiri selaku orang Madura, maka salah satu opsi pilihan orang Madura itu jualan sate Madura, dan opsi itu yang saya pilih untuk berjualan di Medang Lestari. Oh, jadi karena emang Basicnya di sate. Madura. Jadi opsinya milih Sate Madura. Sate tersebut. Madura. Dari awal mulai merintis itu kondisi awalnya tuh kayak gimana, Mas? Tentunya karena kita ini adalah perintis ya, bukan pewaris, maka sangat membutuhkan banyak pengorbanan, banyak pembelajaran, bagaimana kita memahami lingkungan, bagaimana kita memiliki izin dari pemilik tempat pada saat itu. Tentunya itu bukan suatu hal yang mudah. Kita harus koordinasi dengan beberapa orang yang harus kita minta izin dan semacamnya. Tentu di situ banyak kontradiksi yang harus kita lewati. Namun karena tekad dan keinginan yang kuat, kami ingin menjadi pengusaha, maka semua tantangan itu bisa kami lewati. Nah, pas awal kondisi merintis ini, apa ada kendala atau problematik di awal-awal mulai merintis? Tentunya ada. Kendala paling utama itu adalah tentang kenyamanan di lingkungan. Tentunya pada saat itu awal-awal kami berjualan di sini, tentunya kami selalu diuji dengan keamanan, di mana saat itu kadang ada sesuatu yang hilang dan semacamnya. Itu bagi saya hal yang wajar. Tidak perlu kita terlalu marah berlebihan karena memang kita di sini pendatang. Akhirnya kami selalu bersosialisasi dan berkoordinasi dengan lingkungan setempat sehingga kami diberikan bantuan kenyamanan, perlindungan dari pihak warga setempat termasuk RT, RW dan semacamnya. Akhirnya sampai sekarang kita bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Mas Yasin sendiri dalam menghandle atau menyikapi masalah tersebut itu dengan cara bagaimana? Tentunya gini, menjadi apapun, khususnya pengusaha, itu harus punya mental sosial yang tinggi. Pertama harus punya mental sosial yang tinggi. Di saat kita merasa belum memahami sesuatu, maka kita harus mempelajari sesuatu itu
salah satu poin terpentingnya adalah kita mempelajari hukum sosial. Bagaimana caranya kita bersosial dengan baik. Kalau kita sudah menjual etika, menjual nilai-nilai baik, sehingga orang-orang di lingkungan tersebut mempercayai kita, maka yang saya rasakan hingga detik ini, kami menemukan kenyamanan dengan membangun relationship dan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar, khususnya tokoh-tokoh yang ada di lingkungan tersebut. Selama kurang lebih 30 tahun, apakah pernah mengalami situasi kerugian atau kegagalan? Saya analogikan dengan cara yang sangat sederhana. Apakah sebelum Anda kenyang, tentunya Anda pasti merasakan lapar. Sama seperti itu, di saat kita berbisnis dan berusaha, tentunya kita merasakan kerugian terlebih dahulu. Dari rugi kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan poin-poin penting untuk kita evaluasi, kita perbaiki, baru setelah itu kita mendapatkan keuntungan. Setelah dari pembelajaran yang begitu panjang, menguras tenaga, pemikiran, dan kerugian uang itu sendiri, maka kita akan menemukan keuntungan. Keuntungan itu tidak selalu berbentuk dengan uang. Keuntungan itu bisa jadi berbentuk dengan pengalaman dari kerugian tersebut, atau hasil dari sharing antar pedagang. Maka kita bisa menghandle, memanajemen, pengelolaan penjualan dengan baik. Dalam masa kegagalan tersebut ya, Mas Yasin, cara menghandle kegagalan tersebut itu bagaimana? Di jauh dari analogi kerugian ya, kegagalan ini. Oke. Cara menghandlenya, semisal kita mengalami kegagalan jualan 1 bulan sepi, maka langkah pertama kita kuatkan prinsip. Prinsip kita harus kuat bahwasanya di saat orang berjualan itu bukan keuntungan yang dicari pertama, tapi pondasinya. Pondasi kita di saat diterpa oleh kondisi yang merugikan, jualan sepi dan semacamnya, kita tidak mudah down, kita tidak mudah frustasi, dan setelah itu kita tidak jualan lagi, tidak. Maka yang pertama, cara menghandle kegagalan adalah memperkuat mental. Baru setelah itu kita sambil lalu mempelajari apa yang menyebabkan kita gagal, apa yang menyebabkan warung kita tidak menarik di mata orang, apa yang menyebabkan kita tidak berhasil di bulan pertama. Itu adalah bahan poin terpenting kita untuk mengevaluasinya. Jadi bukan down dulu, tapi perkuat mentalnya dulu untuk mampu mempelajari semua problematika yang ada di kewirausahaan, tentang usaha, berbisnis, berjualan, khususnya seperti saya sendiri. Nah, dari kegagalan setiap usaha atau perjuangan selalu pasti ada tim atau orang di balik itu semua, atau berhasilannya gitu ya. Kira-kira siapa yang mendukung kelancaran dari usaha ini? Pertama, tim terbaik itu adalah diri kita sendiri sebetulnya. Tim terbaik itu adalah diri kita sendiri. Namun jika di pertanyaan itu yang dipertanyakan adalah tim, maka tim yang kita bentuk itu adalah keluarga. Semisal kita buka usaha dengan siapa? Dengan istri atau dengan keluarga orang tua, ya maka itulah tim yang terbaik untuk kita bangun. Semisal di keluarga ini sering terjadi kontradiksi antara pendapat, maka kita harus bijak mengambil suatu pendapat tersebut. Contoh semisal orang tua memiliki plan A dan kita memiliki plan B yang secara logika lebih signifikan, lebih efektif, maka kita harus punya cara yang baik sehingga plan A yang lahir dari orang tua itu bisa diterima
bisa planning kita bisa diterima oleh orang tua dengan cara yang baik. Artinya gini Mas, biar gampang gini, di saat planning kita bagus, planning tim kita kurang bagus, maka cara kita untuk memasukkan planning kita itu harus dengan cara yang baik agar tim kita kondusif. Sebelum memasukkan saran atau sistem yang akan kita bangun di tim itu, maka kita harus membangun hubungan yang baik. Kita harus lebih pandai menghargai pendapat orang lain dulu sebelum kita ingin dihargai pendapat kita di dalam satu tim itu. Baik. Artinya setiap tim harus bekerja sama, berdiskusi lah sebelum kita melaksanakan itu tadi sistem tadi ya. Kira-kira nih dalam operasional usaha ini bagaimana proses produksi atau pelayanan yang dilakukan? Ya, berawal dari reproduksi, kita ke pasar dari pagi jam 6 kita ke pasar, memilih bahan-bahan yang segar, memilih bahan-bahan yang fresh, memilih bahan-bahan yang harganya bisa diajak kerjasama. Karena berbicara tentang reproduksi, maka kita harus selektif memilih produk untuk dijadikan produksi kita di dalam penjualan. Yang kedua tadi apa? Selain produksi, pelayanan. Rasa yang kurang enak, namun pelayanan kita baik, itu masih ada kemungkinan ditoleransi dengan pembeli. Daripada rasa yang enak, tapi pelayanan kurang baik. Maka poin terpentingnya adalah kenyamanan etika kita terhadap pelanggan, SOP kalau seperti biasanya itu kan, itu perlu diperhatikan. Contoh, pelanggan itu tidak menuntut kita untuk terlalu sopan, tapi pelanggan itu meminta haknya kita melayani dengan kenyamanan. Contoh, ada orang beli sate nih, bang beli sate dong, oh iya berapa ekor? Nah kan dia pasti tertawa, mana ada sate berbentuk ekoran, yang ada sate berbentuk tusuk. Nah itu kan salah satu cara kita membangun kenyamanan, membangun chemistry dengan pelanggan. Itu kita harus pintar-pintar mencari kenyamanan. Kalau Anda pintar membuat kenyamanan dengan pasangan Anda, maka Anda harus bisa membuat kenyamanan dengan pelanggan Anda. Itu poin terpentingnya. Siap. Jadi harus membuat kenyamanan terlebih dahulu ya. Dan juga tadi setiap produksi dipastikan bahan-bahannya harus fresh, bagus ya. Selektif dalam memberi produk. Selektif, betul. Nah, kira-kira nih dalam selama 30 tahun ini sampai masih berdirinya Raja Sate Madura, itu strategi pemasarannya itu seperti apa? Strategi pemasaran saya ini cukup sederhana. Ialah dengan membaca konsumen. Contoh, di saat yang membeli mahasiswa, maka biasanya saya kasih minuman gratis atau nasinya gratis. Yang pembeli kerja kantoran, maka saya memberikan bonus. Semisal bonus sate atau bonus nasi, gratis tambah nasi atau gratis tambah minum. Itu strategi saya. Jadi intinya gini, di saat kita mampu memiliki kepekaan terhadap konsumen, maka kita akan mengetahui kebutuhan konsumen itu apa. Mahasiswa tentunya enak dan banyak. Pekerja kantoran pun juga tidak jauh berbeda. Jadi itu contoh sederhana. Selebihnya Anda bisa mempelajari sendiri bagaimana berwirausaha. Jadi untuk menarik pelanggan itu sebenarnya ada bonus-bonus gitu ya, ada bonusnya. Tapi kita harus peka nih, kalau orangnya semisal orang kaya, mungkin dia tidak terlalu suka diberikan bonus ya. Tapi kita kasih
semisal oke, nanti kalau semisal Cici catering atau siapa yang orang kaya gitu, Oh. kita kasih gratis, bukan bonus lagi. Jadi itu kan lebih menarik, lebih menantang bagi pelanggan. Oh, jadi kayak pesanan catering gitu ya. Semisal pesan 1000 tusuk, lontongnya saya gratisin. Oh, iya. 1000 tusuk lontongnya gratis. Itu kan lebih menantang di dunia marketing. Iya, iya, betul. Selanjutnya terkait dampak dan kontribusi. Kira-kira di usaha ini tuh apa sih dampak manfaatnya bagi keluarga? Tentunya dampak pertama yang dirasakan itu tentunya bukan bahagia ya, tapi pembelajaran, mengevaluasi diri. Sehingga dampak yang saat ini kita rasakan adalah buah yang kita petik sebelumnya yang sudah kita tanam dengan tenaga, waktu, kerugian dan semacamnya. Di saat usaha kami sudah bisa membuka cabang, konsumen sudah banyak, pelanggan sudah banyak yang percaya dengan rasa dan pelayanan kami, maka disitulah dampak yang kita rasakan sangat-sangat luar biasa. Tapi tentunya kita tidak akan mendapatkan dampak positif yang sebesar itu tanpa melalui prosedural yang sangat membuat kita banyak-banyak belajar itu tadi. Ini manfaatnya untuk keluarga biasanya apa yang sudah dirasakan? Manfaat untuk keluarga. Manfaat. Ya manfaatnya ya banyak. Kita perekonomian stabil, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa membeli sesuatu impian yang sebelumnya belum kita capai, ya sesimpel itulah. Iya. Tapi untuk belajar jangan terlalu fokus ke apa yang akan diperoleh, tapi fokuslah sejauh mana kita kuat sampai bisa memperoleh. Paham kan? Iya. Udah, lanjut. Udah. Nomor 2. Selanjutnya, apakah usaha ini memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar? Sangat tentu memberikan lapangan pekerjaan untuk siapapun. Karena salah satu impian kami adalah membangun lapangan pekerjaan. Karena kenapa? Saya tahu betul bagaimana sulitnya membangun usaha dari nol. Maka dari itu, saya punya inisiatif untuk membukakan lapangan pekerjaan sebelum mereka bisa membuka pekerjaan sendiri, usaha sendiri. Maka kita berikan alternatif membuka kepada mereka lapangan pekerjaan. Itu sebagai bentuk amal jariah kita, sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi kontribusi yang besar juga untuk masyarakat sekitar ya. Iya. Membuka lapangan kerja, bisa membantu orang-orang yang cari pekerjaan. Jadi dia bisa ikut gabung dalam tim Raja Sate Madura ini. Siap. Will, Tommy, ada lagi? Udah di halaman selanjutnya. Yang terakhir. Selanjutnya dalam penilaian dan pembelajaran. Nilai apa yang dijunjung dalam menjalankan usaha tersebut? Nilai. Ya, value. Oke. Saya kurang mengerti tentang nilai, tapi saya meyakini di setiap proses yang perih itu akan dengan sendirinya melahirkan value. Jadi nilai yang saya lihat dari proses saya adalah kekuatan saya menjalani fase-fase yang menurut saya itu sangat menguji. Nilainya adalah kesabaran. Itu saja sih. Kesabaran. Jadi dalam
bagi orang-orang yang mau merintis gitu. Terlebih dahulu kuatkan mental, kesabaran, dan teruslah mempelajari terus tentang mempelajari. kewirausahaan dan produk apa yang akan dijual. Gunakan strategi semenarik mungkin. Semenarik mungkin, menarik saja tidak cukup kalau tidak bisa memberikan kenyamanan. Banyak nih cewek cantik tapi belum tentu bikin kamu nyaman. Analogi sederhananya seperti itu, kawan. Berarti di Raja Sate Madura mendahulukan kenyamanan pelanggan. Kenyamanan pelanggan adalah prestasi kami sebagai pejagang. Untuk Raja Sate Madura mungkin nanti bisa sebagai motivasi untuk generasi muda yang lainnya juga dan mahasiswa mungkin ya yang ingin berwirausaha. Kira-kira apa pesan dan motivasinya yang ingin disampaikan? Baik, saya buka ulang biar apa yang saya sampaikan sesuai dengan niat saya membuka hati kita bareng-bareng untuk melihat perkembangan ke depannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mempercayai kami selaku owner di Raja Sate Madura. Dan saya berharap kalian bisa menyelesaikan tugas dan lulus dengan nilai yang layak untuk kalian nantinya. Semoga Allah permudah kalian. Dan semoga juga kalian bisa mengharumkan nama kampus sekaligus membanggakan orang tua. Pesan saya apa tadi? Pesan dan motivasi yang disampaikan untuk generasi muda khususnya. Oke, gini. Berbicara generasi muda, hal yang paling ironis menjadi anak muda ini adalah minimnya kesadaran. Di saat anak muda mampu sadar sebelum waktunya tiba, maka saya menilai itu adalah anak muda yang istimewa di zaman yang sudah akhir ini. Kenapa sebab saya mengatakan seperti itu? Anda ini setelah kuliah akan bekerja. Tidak lama kemudian Anda akan menikah. Maka dari itu, di saat Anda punya kesadaran lebih awal, maka Anda akan mempersiapkan semuanya itu dari jauh-jauh hari. Persiapan pendewasaan diri, persiapan menjadi ayah, persiapan menjadi ibu. Itu bisa dimulai kalau kita punya kesadaran. Dan ini hal yang paling sulit disadari bagi generasi anak muda di zaman sekarang. Kalau Anda mampu menyadari itu sebelum waktunya, maka saya pastikan dan saya meyakini Anda akan menjadi calon ayah yang baik, calon ibu yang baik, dan bahkan calon kewirausaha yang profesional. Karena Anda jauh mempelajarinya sebelum itu terjadi. Di dalam pembelajaran pun kita disuruh mutolaah. Agar di saat kita dipertemukan dengan ujian, kita tidak kaget. Kita menemukan jawaban. Mental kita kuat. Nah, sama seperti dalam kehidupan, anak muda ini tantangan terbesarnya bukan IPK tinggi, tapi sejauh mana Anda berani untuk sadar, mampu untuk menyadari bahwa hari ini kita ngedet, hari ini kita nongkrong, di 5 tahun ke depan itu sudah tidak penting lagi. Jadi tolong disadari bahwa hal di 5 tahun yang akan datang, kita punya kebutuhan besar yang harus dipersiapkan sekarang. Baik, mungkin cukup ya dari wawancara kami. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yasin ini bisa bermanfaat untuk kalangan muda, mahasiswa yang ingin berusaha, membuka usaha seperti Raja Sate Madura ya. Yang Masya Allah tadi luar biasa ilmunya yang sudah disampaikan. Jadi intinya generasi muda harus banyak kesadaran dan juga harus belajar tentang ilmu wirausaha. Dia harus dapat dari keluarga atau dari teman, banyak pengalaman intinya ya. Boleh saya menambah sedikit? Silakan. Oh ya, teringat baunya Mbah Maimun Suber karena Anda jurusannya apa?
tarbiyah. Tarbiyah kan. Kiai Haji Maimun Zubair itu pernah menyampaikan, salah satu tokoh figur di Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan, jika kalian menjadi guru, tetaplah mempunyai usaha agar tidak mengharap-harap dari apa yang kalian ajarkan, karena Anda punya usaha sendiri. Jadi itu pesan moral untuk kita bersama. Barakallahu fikum untuk kalian, semoga ilmu kalian barokah. Jangan lupa, apapun nanti posisi kita, semoga kita bisa punya wirausaha. Jadi kiai punya bisnis, jadi ustadz punya bisnis, saya rasa itu lebih keren daripada ustadz yang hanya mengandalkan gaji bulanan dari takmir masjid.